Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, untuk mengawali pembelajaran kali ini, marilah kita bersama-sama membaca bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, masih kita belajar masalah kaidah kebahasaan dalam teks laporan percobaan. Kemarin kita sudah mempelajari tentang penggunaan kata depan. Sekarang adalah penggunaan kalimat simpleks dan kalimat kompleks. Nah, apa kalimat simpleks dan kalimat kompleks ini akan saya jelaskan pada slide-slide berikut ini. Kalimat simpleks. Kalimat simpleks adalah tipe kalimat yang terdiri dari satu pola. Maksudnya satu pola itu apa? Satu subjek, satu predikat, satu objek, dan satu keterangan. Atau SPOK. Semuanya hanya satu. Dan minimal satu subjek dan predikat. Itu sudah disebut kalimat simpleks. Kalau misalnya ada dua subjek, atau dua predikat, atau dua objek, sudah bukan kalimat simpleks lagi. Karena lebih dari satu pola. Nah, kalimat simpleks ini merupakan kalimat yang terdiri dari satu klausa. Satu klausa. Jadi satu subjek dan satu predikat itu adalah satu klausa. Nah, kalimat simpleks ini biasa disebut dengan kalimat tunggal. Apa tuh ciri-cirinya? Memiliki struktur tunggal atau satu pola. Seperti tadi saya katakan, subjek satu, predikat satu, objek satu, atau keterangan satu. Dan minimal subjek dan predikat. Ada satu proses utama. Jadi kalimat itu tadi, yang satu pola tadi hanya satu proses. Aksinya hanya satu. Yang dilakukan hanya satu. Contohnya bagaimana? Rani melihat alam, subjek, predikat, objek. Randika sedang melihat alam sekitar. Randika subjek, sedang melihat predikat, alam sekitar, objek. Jangan sekali-kali kita merusak tanaman. Jangan sekali-kali keterangan. Kita subjek, merusak predikat. Tanaman objek. Nah, itu seharusnya KSPO. Alam itu sangat indah. Alam itu subjek, sangat indah predikat. Kepandaian Winda sudah diakui teman-temannya. Kepandaian Winda subjek, sudah diakui predikat, teman-temannya pelengkap. Kami berangkat pagi. Kami subjek, berangkat predikat, pagi keterangan. Itu semuanya kan satu-satu. Tidak ada yang lebih. Subjek satu, predikat satu, objek satu, atau keterangan satu. Itu namanya kalimat simpleks. Nah, polanya ada yang berpola kata benda. Maksudnya kata benda itu predikatnya kata benda. Ayahnya adalah penyiar radio. Ayahnya subjek. Adalah itu sebagai kata hubung. Penyiar radio predikat. Predikatnya berupa kata benda. Kalimat dua predikatnya apa? Dosen matematika. Itu kata benda. Kemudian supplier sembako. Itu predikatnya berupa kata benda. Semuanya kata benda. Namanya disebut kalimat simpleks dengan pola kata benda. Berikutnya kalimat simpleks dengan pola kata kerja. Kami sedang membaca. Sedang membaca, predikat kata kerja. Sedang bergurau, predikat kata kerja. Sedang menangis, kata kerja. Kata sifat. Vanessa sangat cantik, predikat kata sifat. Bella sangat manis, predikat kata sifat. Lina sangat jutek, predikat kata sifat.
pola kata sifat. Kalimat simplex dengan pola keterangan bilangan. Kambingnya 7 ekor. 7 ekor itu kata keterangan bilangan. 4 jilid kata bilangan. 2 kilogram kata bilangan. Jadi ini polanya dengan predikat kata bilangan. Berikutnya, polanya kata benda tetapi frase depan. Karena didahului dengan kata depan. Tantanya di Jakarta. Videonya di folder kuliah. Ini sebenarnya kata benda tetapi frasenya frase depan. Kalimat kompleks. Kalimat kompleks adalah kalimat yang memiliki 2 pola kalimat atau 2 predikat atau 2 kata kerja utama. Kalimat kompleks juga sering disebut kalimat majmuk. Nah, pola kalimatnya 2 atau lebih kalimat kompleks itu namanya. Jadi ada 2 pola kalimat atau lebih. Mungkin subjeknya yang 2, mungkin predikatnya yang 2, mungkin objeknya atau keterangannya. Semuanya itu jika lebih dari 1, maka disebut kalimat kompleks. Nah, kalimat kompleks ini disebut juga dengan kalimat majmuk. Kalimat ini minimal mempunyai 2 aksi, 2 kegiatan. Peristiwanya 2 atau kejadiannya 2. Seperti saya katakan tadi, unsurnya lebih dari 1. Nah, kalimat kompleks itu penulisannya bisa dipisahkan dengan tanda koma atau menggunakan kata hubung. Bisa juga dengan titik koma. Ya, ada 2 tanda baca yang digunakan untuk mengganti konjungsi di dalam kalimat kompleks ini, titik koma dan koma. Kalimat kompleks dibentuk dari gabungan klausa-klausa. Ya, jadi kalau kalimat simplex 2 digabung akan menjadi kalimat kompleks. 2 klausa atau 2 kalimat simplex digabung menjadi kalimat kompleks atau menjadi kalimat majmuk. Cirinya mengandung 2 proses atau lebih. Jadi ada 2 kegiatan, ya. Ada 2 pola atau lebih. Ada penggabungan, ya, memanfaatkan tanda koma atau konjungsi eksternal. Macam-macamnya. Tadi saya katakan kalimat kompleks disebut juga kalimat majmuk. Yang pertama adalah kalimat majmuk setara atau koordinatif, ya. Kalimat majmuk koordinatif ini kalimat yang menggabungkan 2 klausa atau lebih dan kedudukannya itu sejajar atau setara. Contohnya, ayah berangkat ke kantor, ibu pergi ke pasar, sedangkan kakak berangkat kuliah. Nah, ini ada berapa? Ada berapa klausa? Ada 3. Ada tanda koma, ada kata hubung atau konjungsi, ya dah? Ayah berangkat ke kantor, itu kalimat simplex 1. Ibu pergi ke pasar, kalimat simplex 2. Kakak berangkat kuliah, kalimat simplex 3. 3-3-nya digabung menjadi 1, ini menjadi kalimat majmuk atau kalimat kompleks. Ingat penggunaan tanda koma anak-anak, ya. Kalimat 1 diberi tanda koma karena ada 3. Gitu. Ayah berangkat ke kantor, ibu pergi ke pasar, sedangkan kakak berangkat kuliah. Kemudian meski kelihatannya jutek, tetapi dia adalah orang yang sangat perhatian. Kenapa harus diberi tanda koma? Karena kata hubungnya tetapi. Pertentangan. Tapi kalau kata hubung atau, tidak perlu. Kecuali kalau kalimat 4 itu ditambah 1. Misalnya Dita bingung memilih buah naga, koma, mangga, koma, atau durian. Nah, kalau misalnya ada 3, ada koma. Gitu ya, anak-anak, sambil kita mengingat-ingat penggunaan tanda koma. Kalimat majmuk rapatan. Nah, rapatan itu maksudnya dirapatkan, dimampatkan. Jadi apabila 2 klausa itu ada unsur yang sama, maka untuk menjadikan kalimat itu menjadi kalimat yang efektif, tidak mubazir, harus dihilangkan yang salah satu. Misalnya, Ani seorang karyawan swasta. Ani seorang penulis novel.
Dua kalimat simpleks ini digabung karena sama-sama penggunaan subjeknya Ani, ya, maka kata Ani dihilangkan salah satu. Ani adalah seorang karyawan swasta dan penulis novel. Begitu saja. Ya. Itu namanya kalimat majmuk rapatan sama subjek. Atau tidak dipakai adalah tidak apa-apa. Ani seorang karyawan swasta dan penulis novel. Aku menyukai serial Upin Ipin. Dia menyukai serial Upin Ipin. Yang sama apa? Predikat dan objek. Menyukai serial Upin Ipin, maka digunakan salah satu saja. Aku dan dia menyukai serial Upin Ipin. Ini namanya kalimat majemuk rapatan. Sama predikat dan objek. Kalimat majemuk bertingkat. Nah, karena ada kata bertingkat, berarti tingkatannya tidak sejajar. Kalau tadi setara itu kedudukannya sejajar atau setara. Rapatan tadi ada yang sama dihilangkan. Kalau ini bertingkat berarti ada induk kalimat, ada anak kalimat, ada tingkatannya. Cirinya bagaimana? Kalimat majemuk bertingkat itu cirinya ada kata hubung anak-anak. Kata hubung apa? Kata hubung yang tidak menyatakan setara. Misalnya kalimat 1. Karena Aini sakit, dia tidak mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Karena Aini sakit adalah anak kalimat keterangan sebab. Aini tidak mengikuti kegiatan ekstrakurikuler berkedudukan sebagai induk kalimat. Nah, kalimat 1 ini ada anak kalimatnya, ada induk kalimat. Ingat anak-anak, ada anak kalimat di awal harus diberi tanda koma. Kalimat yang didahului dengan kata hubung itu dipisahkan dengan tanda koma. Karena ini sakit, koma. Ya. Kalau misalnya dibalik, Bu, dibalik tidak usah diberi tanda koma. Ia tidak mengikuti kegiatan ekstrakurikuler karena sakit. Ya. Atau ini tidak mengikuti kegiatan ekstrakurikuler karena sakit. Karena ini sakit misalnya. Itu tidak perlu diberi tanda koma. 2, contoh 2, setiap orang dapat mencapai cita-citanya jika ia berjuang untuk meraih cita-cita itu. Nah, ingat, sebelum kata jika tidak perlu tanda koma. Karena kalimat itu anak kalimatnya di belakang. Mulai dari jika. Cirinya dari jika inilah awal dari anak kalimat. Jadi awal dari anak kalimat adalah ditandai dengan adanya penggunaan konjungsi atau kata hubung. Ya. Jadi anak kalimatnya, jika ia berjuang untuk meraih cita-cita itu. Untuk kalimatnya, setiap orang dapat mencapai cita-citanya. Kalimat majemuk campuran. Itu campuran koordinatif. Koordinatif itu setara. Dan subordinatif. Subordinatif itu bertingkat. Jadi dua kalimat itu digabung. Jadi ada kata hubung koordinatif, ada kata hubung subordinatif. Misalnya apa? Gadis yang berjilbab putih dan berbaju biru itu menemui temannya. Kalimat ini sebenarnya kalau kita lihat kan pendek sekali ya anak-anak. Tapi ada dua kata hubung anak-anak. Yang itu menyatakan hubungan subordinatif dan menyatakan hubungan koordinatif. Maka itu disebut kalimat majemuk campuran. Karena campuran antara koordinatif dan subordinatif. Ada kata hubung dan ada kata hubung yang. Atau seperti kalimat tadi, misalnya, karena Aini sakit, ia tidak dapat masuk sekolah dan harus pergi ke dokter. Nah, ada dan ada karena. Itu juga kalimat majemuk campuran. Gadis itu menemui temannya. Itu asalnya dari kalimat campuran tadi, ya. Gadis itu menemui temannya, itu intinya. Nah, gadis itu yang bagaimana? Gadis itu diperluas di sini. Gadis berjilbab putih dan gadis berbaju biru. Apakah gadisnya ada dua? Gadisnya satu, tetapi dia berjilbab putih dan berbaju biru. Ya, itu anak-anaknya.
Itu namanya kalimat majemuk campuran. Ya, demikian anak-anak yang dapat Ibu jelaskan. Semoga materi tentang kalimat sinteks dan kalimat kompleks ini dapat kalian pahami dan masuk dalam ingatan kalian. Nah, pahami berkali-kali, kalau sudah paham, baru kerjakan soalnya. Semoga semuanya mendapat nilai 100. Saya akhiri. Bila ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.